Baik, selamat sore semua teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada Ibu Dewi dari INTK Insan Prestasi, ada Miss Ayu. Ini Miss Ayu yang mana nih? Ada Miss Ayu Karangasem atau Miss Ayu yang lain? Terus kemudian ada teman-teman Miss Neti dari Gianyar, juga ada Ibu Sarah Samiasi dari Jembrana, Ibu Ruth dari Tabanan, juga Bu Eti, Bu Lendri, Bu Titin dari TK Tunas Harapan Denpasar. Ya, ini sebenarnya malam hari ini kita ada di komunitas praktisi pendidikan guru ya, yang dibentuk oleh TK Tunas Harapan. Jadi kita di sini wadah di mana kita tuh saling belajar, kita bersama-sama belajar. Dan malam hari ini kita sudah ada narasumber kita, yaitu Pak Edwin, Magister Pendidikan Agama Kristen, 2 kali ya, MPD, MPDK gitu. Nah, Pak Edwin akan membawakan tentang project based learning. Kenapa malam hari ini kita memilih project based learning? Karena di kurikulum yang prototype ya, kurikulum baru, paradigma baru itu, project itu, pembelajaran berbasis project itu merupakan salah satu ya yang digunakan di dalam penerapan kurikulum tersebut. Jadi nanti walaupun teman-teman dulunya mungkin berpikir sekolah penggerak saja yang menggunakan kurikulum prototype atau kurikulum paradigma baru ya. Tapi ternyata kan tidak. Sekarang sudah terjadi akselerasi, jadi percepatan. Karena sekarang digulirkan ya oleh Kemendikbudristek bahwa sekolah boleh memilih, mau pakai KTSP boleh, mau pakai kurikulum prototype juga boleh ya. Dan saya mendengar mungkin Ibu Dewi juga bisa mengkonfirmasi ya kalau ini, bahwa Denpasar itu dengan Bapak Kadisnya yang baru, dia mengharapkan semua sekolah PAUD itu menggunakan kurikulum prototype. Itu sudah didengungkan oleh Bapak Kadis kita yang baru, Bapak Agung Wiratama ya, bahwa kurikulum prototipe ini wajib digunakan oleh seluruh PAUD yang ada di Denpasar. Saya nggak tahu, Denpasar itu seperti barometer ya buat buat Provinsi Bali ya. Jadi kalau Denpasar sudah mendengungkan akan menggunakan kurikulum prototipe, saya juga berpikir bahwa kabupaten lain itu akan segera mengikuti gitu ya, segera mengikuti. Jadi nggak ada salahnya teman-teman sama-sama belajar. Tapi kalau umpamanya dia berpikir gini, saya nggak mau pakai kurikulum prototype atau kurikulum paradigma baru, saya tetap mau pakai KTSP, pembelajaran berbasis proyek ini bisa digunakan nggak? Jawabannya sih bisa banget gitu ya. Apapun kurikulumnya ini semua bisa digunakan. Project based learning bisa digunakan. Saya nggak berpanjang-panjang lagi, saya persilahkan Pak Edwin untuk bersiap-siap dulu ya, tapi kita buka dulu dalam doa ya teman-teman ya. Mari kita hening sejenak, izin buat teman-teman yang lainnya, kita akan membuka di dalam doa menurut kepercayaan agama Kristen, sedangkan yang lainnya silahkan menyesuaikan ya. Saya mohon kesediaan Ibu Ruth untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan, kumpulkan kami Tuhan, untuk kami boleh belajar tentang project based learning Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk mendengar, untuk taat Tuhan, agar apa yang akan disampaikan oleh Pak Edwin pada malam hari ini Tuhan, boleh kami aplikasikan dalam pelayanan kami di sekolah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memulai pembelajaran malam hari ini Tuhan, dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Ruth. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore. Ya, apakah teman-teman sudah bisa melihat PowerPoint-nya saya? Sudah Pak. Bisa Pak, tapi masih belum ya. Full screen.
Ya, Udah. yang pertama itu pendekatan pembelajaran, yang kemudian strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Tetapi semuanya itu dipengaruhi oleh yang disebut dengan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan atau filosofi pendidikan itu akan mempengaruhi pendekatan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Nah, karena banyaknya istilah yang ada, yang digunakan di Indonesia, sementara di luar juga tidak terlalu banyak menggunakan istilah-istilah. Jadi kita seringkali dibingungkan, apa sih pendekatan itu, kemudian strategi itu apa, model itu apa, metode itu apa. Kalaupun dia kemudian dipakai, perbedaannya ada di mana gitu. Nah, kalau kita pelajari hari ini, belakangan ini, pendidikan yang terjadi di seluruh dunia dimanapun dipengaruhi oleh konstruktivisme. Jadi ada yang disebut dengan filsafat konstruktivisme. Filsafat konstruktivisme ini memandang bahwa setiap anak itu memiliki keunikan, kekhasan, memiliki prior knowledge yang dia bisa mengkonstruk sendiri berdasarkan pengalaman belajarnya, situasi yang dihadapi, tantangan yang dia hadapi, dan hal-hal lainnya. Jadi pandangan konstruktivisme itu adalah setiap anak bisa mengembangkan, mengkonstruksi pengetahuannya sendiri-sendiri dengan caranya dia, sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajarnya dia, gitu. Nah, kemudian dari situlah kemudian memunculkan bahwa anak mengkonstruk, artinya anak lebih aktif dalam belajar. Guru sebagai fasilitator, guru sebagai penyedia layanan, guru sebagai desainer dari pembelajaran, guru yang memplanning potensi-potensi belajarnya, kemudian guru yang guru yang mempelajari tujuan pembelajarannya, kemudian mempertimbangkan strategi yang dipilih, kemudian model yang dipilih, metode yang lebih tepat untuk mengajar, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai secara efektif gitu. Dari konstruktivisme itu kemudian muncullah satu pendekatan pembelajaran. Jadi filsafat pendidikan itu akan menurunkan pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran memang ada banyak sih yang ditulis, tapi yang umum adalah yang pertama adalah student-centered learning, dan yang kedua adalah teacher-centered learning. Ketika kita melihat filosofi pendidikannya, maka pendekatan pembelajaran yang berkembang hari ini seharusnya di lapangan itu, di kelas-kelas manapun, seharusnya anak yang lebih aktif dalam belajar, guru sebagai fasilitator. Tetapi realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri bahwa kurikulum berganti, menteri berganti, pengambil kebijakan berganti, gurunya masih aku tetap seperti yang dulu gitu. Jadi lebih banyak mendominasi pembelajaran di kelas. Nah, kalau kita pelajari dulu, saya sama Bu Foni sempat belajar di asosiasi Association of Christian School International. Di situ salah satu dijelaskan oleh dosen bahwa anak itu memiliki fokus yang sangat pendek. Sehingga ketika guru menjelaskan, diminta untuk memberikan batasan 10 menit saja, paling lama, karena konsentrasi anak sangat pendek. Gitu. Dengan kata lain bahwa sebenarnya kalau kita memang sebagai guru yang memerankan diri sebagai fasilitator, maka seharusnya dominasi di dalam kelas itu mulai dikurangi. Justru riwuh pakewuhnya guru itu ada di banyak di persiapan. Kenapa? Di persiapan itu guru harus mempelajari dulu karakteristik dari tujuan pembelajarannya yang didapat dari mana? Dari kompetensi yang diharapkan untuk dicapai pada anak-anak. Kemudian di situ guru juga harus mempersiapkannya plan A, plan B, plan C. Kalau seandainya plan A ini tidak jalan, plan B-nya yang kita mainkan. Jadi ribetnya sebenarnya ada di situ, bukan justru ketika kita ada di dalam kelas. Karena justru ketika kita ada di dalam kelas dengan pembelajaran, dengan pendekatan pembelajaran student centered, maka seharusnya guru lebih banyak memerankan diri. Dan jangan sekali-kali menjadi guru yang seperti Tuhan Yesus yang serba tahu, serba ini gitu. Jadi, sekalipun kita tahu jawabannya, kita mencoba menahan diri dengan memberikan anak untuk berpikir, anak untuk mengambil keputusan, anak belajar, dan kemudian peran kita adalah memfasilitasi mereka ketika mereka salah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kalau Sadker and Sadker berkata bahwa question well is to start teaching well. Jadi pertanyaan yang baik akan mengawali sebuah pembelajaran yang baik. Jadi jangan sekali-kali ketika kita menjadi guru kita berusaha
untuk terus spoon feeding pada anak-anak, artinya menyuapi anak dengan pengetahuan, menyuapi anak dengan berbagai konsep, ide dan lain sebagainya. Nah, di situ kalau kita mau memerankan pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran student centered learning gitu. Ya. Dari pendekatan pembelajaran itu kemudian baru turunlah strategi pembelajaran. Nah, ini pendekatan pembelajaran itu adalah titik tolak atau sudut pandang guru sebagai pengajar terhadap proses pembelajaran yang akan dilakukan dalam kelas, dan yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi. Nah, ini adalah sudut pandang saja. Saya tidak tahu dari teman-teman saat ini. Saya yakin sih dengan pelatihan yang teman-teman dapatkan dari sebagai sekolah penggerak, pasti sudah lebih diarahkan untuk menggunakan pendekatan student centered learning. Jadi guru memfasilitasi. Jadi disitulah sebenarnya asiknya sebagai guru, kita mencoba memprediksi potensi-potensi yang akan terjadi di dalam kelas kita. Kalau seandainya saya memberikan ruang seperti ini pada siswa, maka apa yang terjadi? Di situ kita berperan untuk memikirkan potensi-potensi. Kalau seandainya kita misalkan pada anak TK misalkan, oh saya dalam hal ini ingin mencoba, nanti kita akan masuk ke diskusi. Kira-kira potensi chaos-nya ada di mana? Sebagai seorang guru kita sudah di situ memikirkan bahwa ketika saya membentuk kelompok, karena saya mau menerapkan pembelajaran student centered berbasis student centered, maka di situ saya sudah memprediksi bahwa potensi chaos-nya ada di sini, potensi-potensi akan mendistrak anak itu seperti ini. Nah, disitulah kemudian perlunya guru untuk memikirkan tindakan preventif yang harus disiapkan oleh guru supaya chaos itu bisa diminimalisir. Gitu. Sampai di sini teman-teman jelas ya yang saya jelaskan, atau terlalu cepat mungkin?